Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Manopo dengan sabuk F551-19042. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 dan 2 dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis 2 yang diampu oleh dosen Ibu Hajra Rasmita Membah. Baik, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama di sini ada pengertian dari sistem informasi geografis. Pengertian dari sistem informasi geografis menurut para ahli, yaitu menurut Bernhard Sen pada tahun 2002. Bernhard Sen berpendapat bahwa sistem informasi geografis atau SIG menjadi sistem komputer yang kemudian digunakan untuk memanipulasi data geografi. Sistem ini kemudian diimplementasikan juga dengan hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk verifikasi data, kompilasi, penyimpanan, akuisisi, perubahan, hingga pembaharuan data. Tak hanya itu, ia juga berfungsi sebagai pemanggilan dan presentasi data, manajemen dan pertukaran data, manipulasi data, hingga analisa data. Menurut Murray, pada tahun 1999 mengungkapkan sistem informasi geografis sebagai suatu sistem informasi yang digunakan untuk menyimpan, memasukkan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, hingga menghasilkan data dengan referensi geografis atau data geospasial. Tujuannya untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan perencanaan penggunaan lahan, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, sumber daya alam, dan pelayanan umum lainnya. Adapun pengertian GIS yang dapat saya simpulkan yaitu suatu sistem informasi yang mempelajari tentang ilmu geografis dan digunakan untuk memanipulasi data geografi. Sistem ini diimplementasikan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk akuisisi dan verifikasi data, kompilasi data, penyimpanan daya, perubahan yang updating data, manajemen dan pertukaran data, manipulasi data, pemanggilan dan presentasi data, serta analisis data. Selanjutnya, untuk alasan penggunaan SIG sendiri, yaitu SIG dapat dengan mudah menghasilkan peta-peta tematik. SIG juga dapat dilakukan secara interaktif. Selain itu, sangat membantu untuk pekerjaan-pekerjaan yang erat kaitannya dengan data spasial dan geoinformasi. Lalu, SIG juga mampu memvisualisasikan data spasial dan data atributnya. Di sini ada sinonim dan istilah SIG. Terminologi beserta sumber, yaitu yang pertama ada Geographic Information System, di mana terminologi ini berasal dari Amerika Serikat. Yang kedua, Geographical Information System, yang berasal dari Eropa. Yang ketiga ada Geomatic, yang berasal dari Kanada. Yang keempat ada Georelational Information System. Sumber dari terminologi ini yaitu berbasiskan teknologi. Yang kelima ada Natural Research Information System, di mana terminologi yang berbasiskan disiplin ilmu. Sama seperti yang kelima tadi, di mana yang keenam ada Geoscience or Geological Information System, di mana sumbernya itu berbasiskan disiplin ilmu. Yang ketujuh ada Spatial Information System, di mana terminologinya itu bersumber dari turunan non-geografi. Yang kedelapan atau yang terakhir ada Spatial Data Analysis System, di mana sumbernya itu dari terminologinya berdasarkan sistemnya. Kita lanjut ke tahapan kerja SIG. Yang pertama yaitu tahapan masukan atau input. Sumber data yaitu data penginderaan jauh seperti citra, baik citra foto maupun citra non-foto, data foto udara dan citra satelit. Data teristris atau data dari lapangan seperti data pH tanah, salinitas air, curah hujan, persebaran penduduk, data pasien positif COVID, dan lain sebagainya. Data teristris ini bisa disajikan dalam bentuk peta, tabel, grafik, atau hasil perhitungan saja. Data peta biasanya sudah dalam bentuk peta digital, ada data spasial sungai, jalan, tata guna lahan, dan lain sebagainya. Kalian tinggal input saja sesuai dengan keperluan pembuatan. Yang kedua ada proses pemasukan data, di mana terdapat data spasial dan data atribut.
Data spasial adalah data atau informasi yang memiliki referensi atau koordinat geografis, di mana cara memasukkan data spasial ke dalam sistem dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu digitasi dan scanning. Sedangkan data atribut adalah data yang memberikan penjelasan mengenai setiap objek, fenomena, atau informasi yang ada di permukaan bumi. Data atribut suatu objek dapat berupa data kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga ada tahap pengolahan. Setelah semua data terkumpul dari berbagai sumber, data tersebut yang kita input pada SIG, kita akan memulai tahap pengolahan data, di mana tahap pengolahan data meliputi manipulasi dan analisis data seperti membuat basis data baru, menghapus basis data, mengedit data, mengisi dan menyisipkan data ke dalam tabel. Yang keempat ada tahap keluaran atau output. Nah, setelah semuanya selesai, maka kita bisa langsung menyajikannya. Penyajian data SIG dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu hard copy, soft copy, dan bentuk elektronik. Manfaat SIG sendiri yaitu untuk inventaris sumber daya alam. SIG dapat mengetahui persebaran berbagai SDA, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Untuk mengetahui kawasan lahan potensial dan lahan kritis, untuk mengetahui kawasan lahan pertanian dan perkebunan, serta mengetahui perubahan penggunaan lahan, dan untuk memantau daerah pasang surut guna mengembangkan lokasi pertanian atau kepentingan lain, serta untuk memetakan kesuburan tanah yang diperlukan dalam usaha pertanian. Adapun SIG untuk perencanaan pembangunan, yaitu memanfaatkan SIG dapat dilakukan melalui analisis peta-peta tematik. Dengan analisis ini, kita dapat mengetahui kemampuan lahan. Sebagai contoh, perencanaan pembangunan terminal bus dapat memanfaatkan peta jaringan jalan, peta tata guna lahan, peta kepadatan penduduk, peta trayek angkutan, maupun peta harga tanah. Dan manfaat SIG untuk mitigasi bencana, yaitu SIG dalam mitigasi bencana dapat digunakan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas utama penanggulangan bencana. SIG juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber bencana, menentukan lokasi sebagai tempat evakuasi, mengidentifikasi luas area yang terkena bencana. Sedangkan SIG untuk perencanaan transportasi, dalam bidang transportasi, pemetaan SIG digunakan untuk inventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, perencanaan perluasan sistem jaringan jalan, serta analisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. Baik, mungkin cukup sekian saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.